otomatis nikmat-nikmat yang sedang kita rasakan, yang telah kita rasakan, ataupun yang akan kita dapatkan, Allah berikan kepada kita karena kita adalah manusia. Tentu berbicara manusia adalah salah satu hal yang sebenarnya biasa, tetapi kalau kita pikirkan secara mendalam, kita akan menemukan banyak kesulitan di dalam menafsirkan tentang manusia. Kalau kita bertanya terhadap diri kita sendiri, apa itu manusia, tentu kita akan menemukan kesulitan-kesulitan. Nah, maka dari itulah dibutuhkan berbagai macam alat bedah untuk mengupas siapa esensinya manusia. Kalau kita mau mendalami tentang manusia, kita harus merinci dari awal. Jadi adanya Nabi Adam sampai adanya umat akhir diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah itu dalam rangka menjelaskan, menjabarkan siapa itu manusia. Jadi adanya Nabi Adam sampai adanya makhluk terakhir itu dalam rangka untuk menjelaskan manusia. Isep ada, Reja ada. Itu dalam rangka menjelaskan manusia. Adanya kita itu dalam rangka untuk menjelaskan siapa itu manusia. Jadi begitu luar biasanya manusia dan begitu istimewanya manusia, sampai-sampai jawaban yang pasti terhadap manusia itu tidak ditemukan. Karena saking bukan rumit, artinya saking holistik, saking luasnya terhadap manusia itu. Kalau kita memakai kacamata manusia, melihat manusia, maka kita tidak menemukan jawaban terhadap siapa itu manusia. Nah, berangkat dari sinilah kita harus menemukan jawaban manusia dari yang menciptakan manusia. Pasti kita ketemu jawabannya gitu. Kalau kita memakai kacamata manusia untuk membicarakan manusia, memahami manusia, itu tidak akan pernah ketemu. Mentok, akal kita mentok dalam memahami realitas wujud manusia. Tapi kalau kita melihat manusia dengan perspektif yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti ketemu titik tengah atau benang merah siapa itu manusia. Untuk apa manusia ada? Dan sudahkah kita menjadi manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri ada terma yang membicarakan manusia dengan 3 diksi bahasa. Tetapi kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sama-sama manusia, itu lucunya. Padahal dalam Al-Quran itu jelas-jelas berbeda bahasanya. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah menyebut manusia dengan basyar. Yang kedua, Allah menyebut manusia dengan An-Nas. Yang ketiga, Allah menyebut manusia dengan Al-Insan. Basyar, Al-Insan atau Nas itu wujudnya sama, tapi mempunyai dimensi yang berbeda. Basyar ini dimensinya, insan ini dimensinya. Itu kalau sama makna atau arti, pasti mempunyai arti yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran banyak. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang basyar. Basyar secara bahasa itu adalah kulit. Sering kita mendengar basyar, sebagaimana di dalam syair Burdah misalnya, Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Muhammadun Rasulullah SAW basyarun, itu manusia, laisa kal basyar, tetapi bukan manusia. Disyaratkan, diartikan lagi, Rasulullah itu batu sama kayak kita. Bedanya kita batu kerikil, Rasulullah batu permata. Sama-sama basyar kita dengan Rasulullah SAW. Laisa kal basyar, tetapi bukan manusia biasa.
Jadi bashar secara bahasa adalah kulit atau casing. Kayak kita gini, Reja, Iset, Kang Arna, itu berbeda-beda. Itu dalam rangka basyariah kita berbeda-beda. Bisa juga artinya makhluk hidup, bashar itu makhluk hidup. Sama dengan cicak, sama dengan kecoa, sama dengan tokeng, nggak ada bedanya kalau kita hanya di peringkat bashar. Nah, isyarat bashar ini ada di surat Shad ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Idz qala, tatkala atau ketika berkata Tuhan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil malaikat, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku khaliqun, akan menciptakan bashar, makhluk hidup, mintin, yang terbuat dari tanah. Jadi kalau kita mau lihat proses manusia di dalam proses pembuatannya, jadi Allah itu meremix, yaitu pertama Nabi Adam kan, meremix berbagai macam tanah. Ada tanah liat segala macam, dari berbagai macam dunia diremix, dikasih air, lalu ditiupkan ruh. Jadi bahan dasar manusia adalah tanah. Tanah itu pun bukan apa ya, bukan bahan dasar sama sekali. Artinya kan tanah itu merupakan penggabungan dari berbagai macam unsur sebenarnya kan. Tapi ini diciptakan manusia itu Nabi Adam dari tanah, cetak, ditiupkan ruh. Tapi kita berbicara bashar dulu nih. Jadi kalau kita hanya berbicara bashar adalah berbicara tentang body atau tubuh kita, struktur tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ada berbagai macam elemen dari tumbuhan, dari hewan, dari zat-zat yang tidak terlihat itu ada dalam tubuh kita. Ketika kita makan sesuatu, lidah kita merasakan enak, pahit, manis, asin. Karena apa? Karena ini udah ada di sini semua gitu. Intinya ada di sini gitu. Ketika kita makan nyambung, paham nggak? Ya, karena dalam tubuh kita ini semua sudah terkumpul dalam body kita, ini semua sudah terkumpul. Makanya makhluk manusia itu disebut makhluk mikrokosmos. Kenapa? Karena alam semesta yang begitu luas ini terkumpul dalam diri kita, kayak kita disebut mikrokosmos. Apapun yang terlihat dalam semesta ini yang nampak sebenarnya itu ada dalam diri kita. Ini baru berbicara bashar, luar biasa. Belum ruh, belum hati, belum bashar, baru body ini. Sekali lagi, apapun yang terlihat di luar tubuh kita ini ada dalam diri kita. Bahkan Syekh Ibnu Arabi mengungkapkan bahwa semesta adalah penjabaran manusia itu sendiri. Semesta ini yang begitu luar biasa indahnya, ribetnya luar biasa, tapi dalam kestrukturan yang tersusun ini tercakup dalam diri kita. Atau bisa diartikan juga semesta ini penjabaran tentang diri manusia. Karena apapun yang terlihat pasti ada di dalam diri kita. Ada lagi sisi kedua
yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penggunaan diksi manusia yaitu adalah al-insan. Nah, penyebutan diksi insan di dalam Al-Qur'an adalah dalam rangka membedakan kita dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi sengaja Allah membedakan kita menggunakan kata insan karena tujuannya untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lain, karena kita punya fungsi lain dibanding makhluk hidup yang lain. Nah, di dalam surat At-Tin yang sering kita baca, yang sering Anda baca di atau ini ya, surat favorit karena gampang. Ada pelupa orang ya soalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad dan telah kami ciptakan al-insana manusia fi ahsani taqwim dengan sebagus-bagusnya rupa bentuk. Yang harus kita perhatikan di sini Allah menggunakan khalaqna. Khalaqna di sini artinya adalah nahnu, kami. Kenapa enggak khalaqtu, saat aku menciptakan manusia, tapi di sini menggunakan khalaqna. Ini kan harus ada perenungan lebih dalam sebenarnya. Kenapa kok Allah di sini menggunakan kata khalaqna bukan khalaqtu? Sebagaimana dalam surat yang sering kita dengar juga, yang ketika Allah menyebut tujuan manusia dan jin itu apa? Wa ma khalaqtu jinna wal insana illa wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan. Di situ menggunakan tu bukan nah, tapi di sini menggunakan nah. Apa ya, apa rahasianya, asrornya apa nih? Karena gini, karena dalam unsur-unsur pembentukan manusia dibutuhkan banyak sekali zat-zat pembentuk dan dasar pembentuk yang banyak itu tercakup dalam 4 hal: air, api, udara, dan tanah. Yang mana 4 unsur inilah yang menjadi zat asal semua yang ada. Tetapi tidak cukup itu. Allah menggunakan dhamir nahnu untuk menunjukkan bahwa ada unsur ketuhanan dalam pembentukan manusia. Nahnu di situ kita terlibat. Kalau tuh saya doang yang terlibat, kalau nahnu kita semua terlibat. Jadi yang unik di sini. Nah, Allah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan ruhku ketika Nabi Allah Adam sudah selesai dalam proses pembuatan jasadnya. Langsung Allah tiupkan ruhnya Allah kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi Allah pun berperan aktif dan langsung untuk pembuatan manusia. Itu bedanya. Kalau yang lain tidak ada spirit dari Allah, tapi khusus manusia langsung ditangani oleh Allah Subhanahu. Malaikat kalahnya tuh di ruhi itu tadi. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, di situ ada ruhya kata Ibnu Arabi. Allah terlibat langsung dalam pembuatan manusia. Untuk pembuatan iblis, malaikat, jin dan segala rupanya Allah tidak terlibat. Ada tidak ikut berperan langsung. Ini bedanya manusia. Hatta kan gini, ketika manusia diciptakan oleh Allah, akan diciptakan oleh Allah, malaikat protes. Karena malaikat, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nantinya merusak, gelut, saling menumpahkan darah? Karena apa? Karena malaikat merasa lebih unggul dibanding manusia. Dia merasa bahwa saya itu menyembah engkau ya Allah, saya setiap hari memuji engkau tanpa pernah jeda. Sedangkan nanti ketika engkau menciptakan manusia, dia tak kasihan, dia melupakan engkau, dia kafir, dia ingkar. Tapi itulah keunikan manusia, enggak? Dengan adanya manusia, nama Allah yang begitu banyak itu dapat dikenali. Kalau malaikat tidak mampu, padahal ibadah terus. Di sini rahasia tasawuf. Bahwa tasawuf bukan hanya berbicara ibadah maksiat halal haram, enggak.
ada yang lebih dari itu, yaitu esensi spiritual atau Tuhan. Karena emang itu kita diciptakan untuk, kalau kita hanya ibadah toh, kita kalah dengan malaikat. Pada kenyataannya kita lebih mulia dibanding malaikat. Terus untuk apa saya diciptakan kan gitu, harus bertanya. Misalnya kan kita sering mendengar manusia untuk beribadah, pada kenyataan kamu maksiat, kamu ingkar, kamu nggak tahu, kamu nggak kenal Tuhan kamu. Terus untuk apa saya diciptakan? Ternyata bukan hanya untuk ibadah, untuk mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah harus disempurnakan. Makanya logo manusia kita apa sih? Sempurna, apa? Disempurnakan. Manusia itu pada dasarnya sudah sempurna, tapi kesempurnaan itu perlu disempurnakan di alam dunia ini untuk selanjutnya menyempurnakan, yaitu menjadi khalifatullah fil ardh, mampu memanifestasikan asma-asma Allah yang begitu banyak oleh diri kita. Nah itu baru apa? Insan. Sekarang kita masuk ke nas. Nanti ada lagi perinciannya ya. Nah ini baru ini dulu aja introduction, pemicu biar bisa mikir. Yang ketiga an-nas. Jadi kalau bashar fungsinya adalah fardiyah. Fardiyah itu untuk individualnya sendiri. Kalau insan itu al-hadari. Al-hadari itu untuk dalam rangka membentuk satu kebudayaan. Tulis aja insan al-hadari. Kalau misalnya awal tadi apa, bashar al-fardiyah sendiri gitu, al-fardiyah. Nah yang ketiga adalah an-nas. Kalau nas al-ijtimai, ijtimai itu peran sosial. Nanti ada di depan sana ada nanti kita paham dulu. Nah di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan an-nas adalah merujuk pada fungsi atau peran manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini bukan bikin apa lembaga charity, bukan itu maksudnya. Makhluk sosial itu makhluk yang mampu untuk hidup berdampingan dan menjadi pengatur. Masuk makhluk sosial itu membentuk organisasi, bukan hanya itu gitu. Nah kita buka surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban lita'arrafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, menggunakan an-nas kan, wahai manusia. Inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kalian semua min zakarin wa unsa, ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami juga menciptakan kalian bersuku-suku. Fungsinya apa sih? Lita'arufu. Ada yang menafsirkan begini, lita'arufu artinya untuk saling mengenali. Itu kan peran sosial. Tapi ada juga yang menafsirkan gini, lita'arufu agar kalian mampu memahami aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari banyaknya manusia itu. Ketika engkau melihat banyaknya manusia, bermacam-macam manusia mempunyai kebudayaan yang beragam, mempunyai etika yang beragam, di situ engkau mampu melihat kebesaran aku dari banyaknya manusia yang ada. Nanti Allah tuh menyindir di ayat-ayat yang lain agar kita tuh sering-sering jalan-jalan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenal Allah nanti ke segitu juga. Jadi Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari suku-suku itu, dari bangsa-bangsa itu lahir kebudayaan, lahir peradaban. Tujuannya agar engkau mampu mengenali aku. Di peradaban itu nama aku tertahkik. Di peradaban itu asma aku ada. Itu tujuannya untuk mengenal Allah sebenarnya. Tidak ada yang
Nah, jadi hidup ini ya satu dalam rangka untuk mengenal Allah. Ketika kita sabar kan di situ ada makom, oh ternyata Allah mempunyai nama Sobnu, terus ada nama Abdul, itu dalam rangka untuk mengenal Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan apabila kalian setelah bersuku-suku berbangsa-bangsa yang berbangga-bangga diri, karena kata Allah yang paling mulia di hadapan aku adalah yang paling bertakwa. Jadi tidak boleh kita merasa lebih hebat dari bangsa yang lain, karena penilaian Allah adalah bersifat objektif. Misalnya gini lah, bangsa yang sering kita olok-olok siapa? Israel, misalnya Israel. Tetapi ketika orang Israel itu bertakwa, tetap dia menjadi lebih mulia dibanding kita gitu loh. Kan kita nggak tahu arti takwa yang hakikat seperti apa. Kita tahu arti takwa, oh masjid sini pakai peci, sini pakai sarung gitu. Pikiran bodoh kita kayak gitu, ya kan? Takwa itu ya sering diulang-ulangi oleh Allah dalam Al-Quran. Kita diperintah untuk bertakwa, pasti lebih dari itu gitu. Kita pernah belajar kan di kitab Nusoin tentang takwa. Takwa itu artinya apa sih? Sadar akan Allah, karena itu adalah zikrul qalbi. Kalau dalam tarekat itu zikrul qalbi namanya. Gua ada di zikrul qalbi itu adalah takwa. Takwa itu sadar. Sadar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal lupa, tidak mengenal ingat. Itu sadar. Paham nggak? Sadar akan Allah dalam setiap waktu. Artinya selalu ingat. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun, itu yang maha mengetahui, khabirun, apa yang kalian berbuat. Nah itu kan secara fungsi sosialnya kan. Ada lagi fungsi manusia yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di ayat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, dan ketika berkata Tuhan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil malaikat, pada para malaikat, ini sesungguhnya aku. Kalau tadi kan ini apa? Basyarun kan, ini khaliqun. Di sini jahilun. Khaliq kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, khaliq mencipta, jahilun mencipta juga. Padahal beda kan, bahasanya beda kan. Kalau tadi khaliq benar mencipta, kalau sekarang jahilun, ini lebih merujuk kepada fungsi. Setelah diciptakan ini ngapain gitu. Kalau kita lihat terjemahan depan, itu pasti mencipta. Yang awal mencipta, sekarang mencipta. Sekarang jahil itu fungsinya ketika aku ciptakan ini, bahasa ini untuk apa sih gitu. Fil ardi, di dalam muka bumi ini, khalifah. Khalifah ini adalah satu terma yang luar biasa kalau kita gali. Atau gini lah, makna khalifah dulu. Saya punya rumah besar, indah gitu rumah saya, istana. Lalu saya menyuruh reja untuk menjaga rumah itu. Saya kasih tahu selak belum istana itu, mulai dari bagusnya, rapuhnya, reja tahu nggak? Terus titik-titik yang rawan dicuri itu tahu semua detail. Saya kasih tahu reja, nih pegang rahasia ini, kamu ngurus istana saya. Itu khalifah. Nah alam semesta ini ibaratnya nih luar biasa nggak? Dikasih ke manusia nih, kamu urus. Itu khalifah artinya sebenarnya. Arti khalifah pertama begitu. Adalah khalifah kedua begini, lebih tinggi lagi. Manusia dalam bahasa Ibnu Arabi adalah majla, tempat tajalinya Tuhan. Jadi ketika Tuhan bertajali, manifestasi bertajali,
di muka bumi ini itu tidak nampung, nggak muat. Nampungnya di dalam manusia. Artinya manusia itu punya bukan peran yang sama terhadap Tuhan. Artinya dia punya asma, sifat yang sama dengan secara tanda petik. Itu khalifah yang kedua. Allah mempunyai Ar-Rahman, kita punya nggak? Allah mempunyai nama Ar-Rahim, kita punya nggak? Allah punya nama Asy-Syakur, kita punya nggak? Terus 99 itu ada dalam, itu namanya khalifah. Yang tadi khalifah untuk mengurusi bumi, yang kedua khalifah untuk menjadi penggantinya Allah. Artinya kita nyambung dengan Allah. Asma-asma kita sambung sama dengan khalifah. Manusia indah nggak, mulia nggak? Dari sinilah berangkat para sufi itu tidak mau menghakimi, mencerca manusia, karena tahu manusia ini adalah sesuatu yang paling disayang oleh Allah. Kok bisa-bisanya saya menghina, mencerca manusia, yang padahal manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kasih sayang. Maka Imam Habib Ali Al-Jufri pernah bicara seperti ini. Al-insaniya qabla tadayun, kemanusiaan dulu baru agama. Habib Ali Al-Jufri ya, kalau saya ngutip yang misalnya nawar gitu, oh ini Habib Ali Al-insaniya qabla tadayun, kemanusiaan dulu baru mau bicara agama. Dan dalam dakwah pun harusnya begitu. Kita jangan berbicara hukum dulu, kita jangan menjudge dulu, deketin dulu hatinya, sentuh cintanya dulu, sentuh cintanya. Mau dijewer, mau di apa, tetap akan stay di situ. Coba kalau kita dakwah langsung main hakim, haram, bid'ah, kafir, munafik, kabur lah. Tapi kalau kita lembutin pelan-pelan, suka sama kita, cinta sama dakwah kita, mau diapain, akan tetap diam di situ, akan mendengarkan apa yang kita kata. Ini mah dakwah wali songo dulu gitu, dakwah dengan cinta. Setelah dapat, ya mau diapain ya bebas. Kalau kita sama istri kita baru pacaran, kita galakin, kabur ya, kabur, ngapain galakin gua. Tapi kalau udah jadi istri, atau kita jadi suami dia deh, kita mau dibentak-bentak, mau dibego-bego, tetap aja balik lagi ke rumah, itu jatuh pada lubang yang sama gitu. Itu apa tekniknya mungkin. Kalau tapi malaikat ini protes. Kalau ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kalau berkata para malaikat itu, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan di alam dunia ini satu manusia, satu hewan atau satu makhluk hidup, mayufsidu fiha, yang di muka bumi ini mereka akan saling merusak bumi itu, wa yasfiku dima, dan saling menumpahkan darah. Sedangkan kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini kerjaannya mensucikan engkau, bertasbih, sholat, pokoknya segala bentuk ketaatan. Jawab Tuhan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dibanding engkau. Jadi emang manusia dispesialkan. Malaikat itu mengenyehkan manusia itu, makhluk kayak gitu. Tapi Allah membela manusia. Kan dalam dunia sekarang ini kita membela Tuhan kan? Ada gerakan pembelaan Tuhan, ada nggak? Padahal dari zaman dulu Allah yang membela kita. Bayangin, Allah yang membela. Nanti langsung Allah kasih tunjuk setelah ayat ini. Kan karena ingin membuat ibadah, Allah ingin membuat malaikat itu terdiam. Akhirnya Nabi Adam dipanggil. Adam sini. Ya Nabi Adam masih polos, namanya anak junior ya gitu ya, di surga junior kan. Itu. Apa ya Allah? Langsung Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Summa arada 'alal malaikah. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam mempresentasikan ilmu.
Kompresi ini jadi malaikat cengok gitu. Makhluk begini tapi pinter ini, punya wawasan ilmu yang luar biasa karena diinstal langsung oleh ruhi itu, diinstal langsung oleh Allah, mempresentasikan langsung di situ malaikat sujud tapi ruku, yang arigato gitu kan. Ini malaikat langsung respect terhadap manusia. Kalau dari segi body ya kita begini gitu, tapi ada sesuatu esensi yang tidak dimiliki oleh malaikat. Bahkan malaikat pun tercakup dalam diri kita, dan nggak ada tuh istilahnya malaikat kemanusiaan. Di dalam diri malaikat ada kemanusiaan, nggak ada. Hanya ada malaikat itu dalam diri, sedangkan manusia tidak ada dalam malaikat. Iblis ada dalam diri kita, tapi iblis tidak punya sisi kemanusiaan gitu. Jadi kita tuh ada, jadi kita tuh sharing semua dengan makhluk Allah yang lain. Ketika Allah install ilmunya pada Nabi Adam, ketika Nabi Adam mempresentasikan keilmuan yang sudah Allah berikan, langsung malaikat punya rasa respect. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tentu kita bertanya dari 3 jenis ini kan beda kan? Lalu kita bertanya, kita ini basyar, insan atau nas yang paling mendominasi kita? Nah, yang pernah tadi saya bilang bahwa dalam diri manusia ada keidentikan dengan apapun di luar diri kita. Nah, kita bisa melihat kita ini nas, basyar atau insan ketika kita melihat kehidupan di luar diri kita. Jadi kehidupan binatang, kehidupan tumbuhan, kehidupan batu itu ada dalam diri kita. Bukan unsurnya tapi kehidupannya. Hidup, kehidupan, penghidupan itu berbeda-beda. Ini kehidupan batu ada dalam kehidupan kita. Nah, yang harus kita telisik adalah bagaimana cara mereka hidup. Ketika tidak identik dengan hidup mereka, berarti kita itu. Paham nggak?